Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gakeslam Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Gakeslam Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini bertepatan pada hari Minggu 12 Maret 2023 dalam acara pelantikan pengurus Gakeslam Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2026. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sang revolusioner sejati, pembawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pelantikan pengurus gabungan pengusaha alat kesehatan dan laboratorium Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2026 sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, pembacaan SK pelantikan pengurus Gakeslam Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2026. Pelantikan pengurus dilanjut dengan sambutan-sambutan dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka acara pelantikan pengurus Gakeslam Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2026 dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Lalu Rahmat Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya di sini akan kita sama-sama memberikan kepada sejenak berdoa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdoa dengan cara itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin. Ya rahiman rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum melanjutkan acara, kepada hadirin yang disebut namanya dimohon kesediaannya untuk mengisi kursi kosong di depan. Kepada Dr. Randi Teguh MM, kepada Bapak Haji Sri Widodo SSI, dan Dr. Randus Haji Sahmat, dimohon kesediaannya untuk mengisi tempat yang telah disediakan di depan. Selanjutnya, pembacaan SK Pelantikan Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2026 yang akan dibacakan oleh Dr. Randi H. Teguh MM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dapat disposisi dari Pak Sudi Hadi, Ketua Umum Gakeslab, untuk hadir di Mataram, Lombok hari ini untuk mewakili beliau dalam sesi acara pelantikan pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2025. Permohonan maaf dari beliau karena ada kegiatan yang sangat penting sehingga beliau mendisposisikan pada pertama saya harus punya kewajiban membayarkan SK. Jadi sebelum saya mulai mohon dipahami bahwa di setiap level organisasi Gakeslab, level pusat artinya keputusan tertinggi ada di musyawarah nasional, dan di level provinsi keputusan tertinggi ada di musyawarah provinsi. Saya dapat update musyawarah provinsi sudah dilaksanakan bulan Juni atau Juli 2022 tahun lalu, dengan salah satu keputusannya adalah pemilihan kepengurusan yang baru. Baik, dan kami dari pusat sudah mendapatkan surat untuk mengumpulkan dan mengeluarkan SK mengenai kepengurusan. Saya bacakan. Surat keputusan Ketua Umum nomor 05 garis miring Surket garis miring Pengpus garis miring Gakeslab garis miring Romawi 11 garis miring 2022 tentang pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2026.
Pengurus Pusat Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2022. Pengurus Pusat Gakaslap Indonesia, Ketua Umum Dr. Andes Haji Sugihadi HWMM, dan Sekretaris Jenderal Dr. Andi H. Teguh MM. Yang menjadi penting harus saya bacakan adalah tembusan SK ini adalah kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Artinya memang kepengurusan provinsi harus punya hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat. Kedua juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu sebagai pengusaha di bidang alat kesehatan, kita tidak bisa lepas tidak punya hubungan baik dengan Kepala Dinas Kesehatan. Lalu juga yang ketiga adalah Kadinda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang lainnya seperti perdagangan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dengan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena perlu diketahui Gakaslap Indonesia merupakan anggota luar biasa dari Kadin Indonesia. Dan yang terakhir Pertinggal. Baik, saya lanjutkan. Lampiran Surat Keputusan Nomor 05/Surkep/Pengpus /Gakaslap angka Romawi 9/2022 tanggal 22 September 2022. Susunan pengurus Gakaslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022 sampai 2026. Apakah saya harus manggil panitia? Apakah saya harus manggil dan pengurusnya langsung berdiri atau saya bacakan dulu? Oke, karena harusnya dibacakan dulu. Oke, dibacakan dulu. Saya ikut panitia saja, biasanya panitia yang mengarahkan kami. Baik, 1. Dewan Penasihat Bapak Dr. Andes Haji Samad. Mohon aplaus. Yang kedua, pengurus harian, Ketua Bapak Haji Sri Widodo SSI. Tepuk tangan. Sekretaris Bapak Eko Esti Santoso SE MMMH. Bendahara Ibu Dr. Anda SDA Krisnawati. Saya belum, Ibu ya, salam kenal Bu. Lalu ada bidang-bidang, saat ini hanya ada 3 bidang. 1 bidang perdagangan dengan ketuanya Ibu Intan Fitrianti. Hadir? Ya. Sekretaris Bapak Tommy Tri Priyanto. Lalu kedua, bidang instalasi dan jaminan purna jual, ketuanya Bapak Heru Sunarto, Pak Heru. Sekretarisnya Pak Haris Kamain. Bidang umum dan organisasi, ketuanya Bapak Insinyur Juniarta Aswinabawa. Dengan sekretaris Bapak Haji Nur Badri SE. Ya, siap. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2022, pengurus pusat Gakaslap Indonesia ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Dr. Andes Haji Sugihadi HWMM dan Sekretaris Jenderal Dr. Andi H. Teguh MM. Demikian surat keputusan yang sudah kami bacakan, artinya dengan SK tersebut resmi kepengurusan Gakaslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki surat keputusan dari Gakaslap Indonesia. Baik, selanjutnya pelantikan pengurus Gakaslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2026. Baik, terima kasih. Berarti tolong pengurus yang kami sebutkan namanya untuk berdiri ke depan karena kami akan lanjutkan dengan pengukuhan. Yang terhormat Dewan Penasihat Bapak Dr. Andes Haji Samad, Ketua Bapak Haji Sri Widodo SSI, Sekretaris Pak Eko, silakan Pak Eko. Pak Eko Esti Santoso SEMMMH, dengan bendahara ibu kita nih Dr. Anda SDA Krisnawati. Ya, pengurus inti. Lalu bidang-bidang mohon maju ke depan. Ketua bidang perdagangan Ibu Intan dengan sekretarisnya Bapak Tommy. Pak Tommy hadir? Tidak hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Bidang instalasi jaminan purna jual ketuanya Pak Heru. Pak Heru, monggo Pak. Sekretarisnya Bapak Haris Kamain. Silakan Pak Haris. Hadir? Tidak hadir. Ketua bidang umum dan organisasi Bapak Insinyur Juniarta Aswinabawa. Silakan Pak. Dengan sekretaris Bapak Haji Nur Badri SE.
Baik, terima kasih. Saya akan memimpin acara pelantikan atau pengukuhan. Jadi kita sama-sama baru belajar melakukan prosesi pelantikan pengukuhan ya, barangkali ya. Baik, Pak Sugiyadi titip tolong sampaikan acara ini bukan pelantikan, tetapi pengukuhan. Kalau pelantikan katanya itu ada honornya Pak. Sedangkan pengurus asosiasi biasanya ya, sudah bunyi lagi ya. Baik, saya bacakan pengantar pengukuhannya. Sesuai dengan surat keputusan pengurus pusat Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia atau selanjutnya disebut Gakeslap Indonesia nomor 050-Surkep-Pengpus _Gakeslap-angka Romawi 9 _2022 tanggal 22 September 2022 tentang susunan pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2026. Mohon dijawab dengan bersama-sama serentak dan semangat. Bersediakah saudara-saudara dikukuhkan sebagai pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat? Cukup semangat, cukup keras nggak Bapak Ibu? Kurang ya? Jadi masa pelonco juga nih di awal pas ini doang. Ya, baik, saya ulang ya. Diharapkan semangat dan serentak nih ya. Bersediakah saudara-saudari dikukuhkan sebagai pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat? Cukup ya, tepuk tangan. Ya. Oke, saya akan bacakan naskah pengukuhan dan terakhir nanti ada janji pengurus. Naskah pengukuhan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini kami mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2026. Sesudah saudara-saudari dikukuhkan, kami harap saudara-saudari melaksanakan dengan sungguh-sungguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan organisasi, dan kode etik Gakeslap Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati tugas-tugas saudara-saudari. Lombok, hari ini tanggal 12 Maret 2023, saya yang mengukuhkan Dr. Andi H. Teguh MM, Sekretaris Jenderal Gakeslap Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Sri Widodo, kami mohon Bapak yang membacakan janji pengurus. Sini Pak. Diikuti oleh teman-teman yang lain ya. Baris saja Pak. Janji pengurus. Kami pengurus Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia. Kami pengurus Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti tahun 2022-2026 berjanji 1. Akan menjalankan kewajiban sebagai pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan wewenang, tugas, dan kewajiban yang diberikan kepada kami. 2. Dalam menjalankan wewenang, tugas, dan kewajiban tersebut senantiasa memenuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan organisasi,
dan kode etik Gakeslap Indonesia. Janji ini kami ucapkan dengan sungguh-sungguh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Gakeslap Indonesia dan kita semua. Lombok, 12 Maret 2023, atas nama Gakeslap Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Sri Widodo SSI. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, serangkaian acara pengukuhan telah selesai. Kami kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Selanjutnya penyerahan SK dan Pataka dari Gakeslap Indonesia kepada Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai simbolis pengukuhan kepengurusan periode 2022-2026. Dilanjut dengan sesi foto. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Gakeslap Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih periode 2022-2026 kepada Bapak Haji Sri Widodo SSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Andi H. Teguh MM selaku Sekretaris Jenderal Gakeslap Indonesia. Yang terhormat Ibu Fiamita S. Sunardi selaku Koordinator Kompartemen Litbang dan Produk Dalam Negeri. Yang terhormat Bapak DRS Haji Sahmat selaku Dewan Penasihat Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
yang terhormat pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya, yang terhormat para tamu undangan seluruh distributor alat kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus serta para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menyelenggarakan proses pengukuhan dan pelantikan pengurus Gakeslap Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022 sampai 2026. Tak lupa dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Gakeslap Indonesia, Bapak Dr. Randi, Ibu Fiamita, dan seluruh tim Gakeslap Pusat yang meluangkan waktu untuk hadir mengukuhkan dan melantik kami sebagai pengurus Gakeslap Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikutnya juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus dan tamu undangan yang telah hadir di tempat ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kami mengundang Bapak Ibu semua bermaksud untuk menyaksikan bersama, untuk melihat pengukuhan dan pelantikan pengurus Gakeslap Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, terbentuknya pengurus ini kami awali dari proses musyawarah provinsi yang kelima yang kami adakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 yang bertempat di Hotel Astur ini juga, di mana pada kegiatan tersebut saya diberikan amanah untuk menjadi ketua harian di organisasi Gakeslap NTB ini. Sekaligus di hari itu juga kami bersama teman-teman langsung menyusun susunan pengurus Gakeslap periode yang baru, yang alhamdulillah pada sore hari ini juga kami semua telah dikukuhkan langsung dari Bapak Sekretaris Gakeslap Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randi Hateguh yang telah melantik kami semua. Mungkin nanti di acara sesi diskusi kami sebagai perusahaan alat kesehatan di daerah berharap mohon banyak-banyak masukan Pak Dokter untuk perkembangan terupdate mengenai isu-isu terkini tentang distribusi alat kesehatan, dengan harapan tantangan ke depan kami di daerah sebagai perusahaan alat kesehatan di daerah bisa mengambil peran untuk kemandirian alat kesehatan. Saya di sini berdiri atas nama ketua dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan. Tidak akan mungkin mampu menjalankan organisasi ini tanpa bantuan semua pengurus dan anggota yang ada. Jadi saya berharap agar supaya organisasi ini ke depan berjalan lebih baik, kami mohon dukungan semua pihak. Begitu juga dalam kesempatan ini bagi distributor alat kesehatan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kami atas nama ketua dan pengurus berharap merangkul supaya semua perusahaan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa bergabung dalam wadah organisasi Gakeslap di Provinsi NTB ini, dengan harapan
dengan banyaknya anggota yang ada dalam organisasi itu, kita akan lebih mudah mewujudkan visi misi organisasi. Yang terakhir, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga proses pengukuhan dan pelantikan ini bisa berjalan dengan lancar, terutama teman-teman panitia yang telah berjuang luar biasa, yang telah tidak mengenal lelah sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Dalam kesempatan ini saya pribadi serta atas nama pengurus mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam proses pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangannya. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Sekjen Gakeslap Indonesia kepada Dr. Randi H. Teguh MM, dipersilahkan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Samad sebagai Ketua Dewan Penasihat Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak. Ketemu lagi, Pak. Ketemu kalau nggak salah waktu itu gempa bumi di Lombok waktu itu, Pak. Iya. Terus terang Bapak Ibu, saya baru 2 kali ke Lombok. Ini yang kedua. Rupanya dua-duanya tapi acara Gakeslap. Jadi kayaknya harus acara Gakeslap juga, nanti saya harus ke sini lagi. Yang kami hormati juga Bapak Haji Sriwidodo, SSI, yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan, panitia penyelenggara pada acara pengukuhan hari ini yang saya hormati dengan segala kerja kerasnya, tamu undangan, saya dapat laporan ada dari teman JP Farmasi. Betul Pak, siap. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga para anggota serta seluruh pengurus atau pengusaha alat kesehatan, alat lab, dan lainnya yang belum menjadi anggota yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita harus ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan keselamatan yang diberikan sehingga pada hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama di Hotel Astoria Lombok ini. Tidak terbayangkan rasanya 2 atau 3 tahun lalu ya, tidak terbayangkan COVID kapan berakhir. Waktu itu kita terpaksanya virtual saja tuh Pak Eko ya. Sekarang kita sudah berkumpul dan dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Lalu yang kedua, lagi-lagi selamat kepada pengurus Gakeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Pak Haji Sriwidodo, masa bakti 2022-2028. Bapak Ibu, Gakeslap Indonesia adalah asosiasi pengusaha alat kesehatan alat lab Indonesia yang anggotanya adalah produsen, distributor, baik yang memegang izin edar atau hanya distributor tanpa pegang izin edar, importir, eksportir, dan juga yang melakukan sarana layanan purna jual. Dan juga di masa terakhir ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bergerak ke teknologi kesehatan seperti konsultan-konsultan, startup company, digital alat kesehatan yang menjadi anggota Gakeslap ya. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu yang melakukan usaha alat kesehatan, seyogianya mari bergabung dengan Gakeslap. Itu promosinya ya Pak. Ya. Mengapa begitu? Karena Gakeslap sesuai dengan amanah dari Musyawarah Nasional yang ada, kita punya visi menjadikan asosiasi yang bermartabat dan mampu memberi makna pada pengembangan pelayanan kesehatan melalui bisnis alat kesehatan dan laboratorium ya. Visi ini ternyata relevan terutama pada masa pandemi COVID. Kami di pusat cukup sibuk karena tiba-tiba
Kita semua mengerti, pada saat COVID yang pertama, kita kekurangan apa? Masker, APD. Ya. Gelombang kedua Delta, kita kekurangan oksigen. Gelombang ketiga Omikron, untung bukan alat kesehatan yang kurang. Yang kurang apa Bapak Ibu? Minyak goreng. Nah, syukur alhamdulillah bukan alat kesehatan lagi. Ya, karena memang kita sudah cukup sibuk. Gakeslap itu, data di sekretariat, tahun lalu saja kami mendapat undangan untuk FGD, rapat, meeting, simposium, webinar, itu ada 378 undangan. Jadi kalau 1 tahun 365 hari, itu berarti ada 1 hari 2-3 meeting Pak. Waduh, kalang kabut ya. Jadi saya juga waktu diangkat atau diminta Pak Sugihadi jadi sekjen waktu itu belum COVID. Saya pikir oke, saya bantu Pak Sugihadi karena saya lihat sekjen sebelumnya Pak Ari Gunawan enak lah gitu ya, santai. Kok ya saya kena beban ya, begitu saya jadi sekjen ada COVID, undangannya setengah mati Bapak Ibu ya. Baru ini kali Gakeslap itu kita lah artinya ya, saya boleh translasi, kita seluruh pengusaha alat kesehatan itu tiba-tiba mendapat perhatian dari seluruh sektor ya. Bayangkan dulu Gakeslap waktu saya jadi mulai pengurus Gakeslap, saya aktif di zamannya Bu Tita di bidang perdagangan. Nggak lain kita hanya undangan itu hanya dari Kementerian Kesehatan ya. Sekarang ini masa COVID, Kementerian Perindustrian ngundang, Kementerian Perdagangan ngundang, Kementerian Luar Negeri undang, bayangkan ya, Kementerian Kominfo mengundang, Dewan Ketahanan Nasional, bahkan saya sampai baru tahu ada yang namanya Dewan Ketahanan Nasional mengundang, KSP mengundang, semua mengundang, BUMN mengundang, Kemenko Marves mengundang, Kemenko Equin mengundang, terakhir Departemen Perdagangan juga mengundang karena urusan halal. Jadi setengah mati ya. Nah, translasinya adalah memang artinya mau nggak mau relevansinya juga dengan misi Gakeslap. Artinya ini kami titip juga ke pengurus di provinsi, kita harus mendorong anggota kita itu menjadi profesional yang berkapasitas dan berintegritas ya. Karena translasinya pemerintah atau masyarakat Indonesia butuh kita pelaku alat kesehatan yang profesional dan tentu berintegritas ya. Lalu yang kedua, menjadikan Gakeslap sebagai organisasi yang bermanfaat bagi anggotanya ya. Dan terakhir, menempatkan Gakeslap sebagai asosiasi yang memiliki hubungan komunikasi yang setara ya. Jadi di masa kepemimpinan Pak Sugihadi, yang kedua ini dimulai di kepemimpinan pertama, saya pikir Pak Sugihadi berhasil mencapai misi tersebut. Karena saat ini Gakeslap bisa dianggap menjadi partner penting bagi pemerintah, misalnya khususnya Kementerian Kesehatan ya. Sekarang ini banyak sekali peraturan-peraturan yang mau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sebelum mereka keluar mereka memanggil Gakeslap. Mereka butuh masukan dari Gakeslap ya. Terakhir ini dengan akan adanya perubahan revisi Undang-Undang Kesehatan, jadi Undang-Undang Kesehatan 35/2009 yang sudah lama akan direvisi karena dianggap memerlukan untuk menjadi relevan dengan kondisi sekarang. Gakeslap kemarin diundang juga untuk memberikan masukan ya. Belum lagi Kementerian Kesehatan itu saat ini hanya mau berkolaborasi dengan asosiasi untuk melakukan pelatihan CDAKB, CPAKB. Oleh karena itu, Pak Widodo ya, saya lihat di kepengurusan barangkali bisa ditambahkan satu bidang, yaitu bidang regulasi. Karena bidang regulasi barangkali yang nanti bisa mengkoordinasi pelaksanaan pelatihan CDAKB, mungkin juga pelaksanaan pelatihan workshop mengenai OSS RBA yang saya dengar masih mungkin menjadi masalah, mungkin juga peraturan-peraturan terkini terupdate dari Kementerian Kesehatan, bidang regulasi yang bisa mengkoordinasi dan sebagainya. Saya senang dengan pembentukan kepengurusan saat ini yang ada 3. Bidang organisasi, Pak Juniarta ya, kami titip tugas Bapak tidak lain harus bagaimana sebisa mungkin merangkul seluruh pengusaha alat kesehatan yang ada di wilayah Lombok. Mereka kalau menjual alat kesehatan, alat lab, setidaknya harus punya izin distribusi alat kesehatan. Kalau dulu namanya SDAK, dulu lagi namanya IPAK. Jadi udah berubah 2 kali Pak ya. Dari IPAK menjadi SDAK, dari SDAK menjadi IDAK. IDAK sekarang yang dari OSS RBA. Kalau IPAK dan SDAK itu yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan, kalau IDAK sekarang mengeluarkan logonya Garuda. Jadi Pemerintah Republik Indonesia. Ya. Teman-teman JP Farmasi Pak, kalau menyalurkan alat kesehatan selayaknya harus punya izin IDAK Pak.
Tidak cukup izin PBF ya, katanya begitu. Karena sesudah itu harus mengurus CDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik dan benar itu ya. Itu adalah wujud yang diharapkan dari pemerintah ke profesionalisme kita ya. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan selalu melibatkan asosiasi ya. Saya cerita sedikit. Lombok ini dengan Lombok pengukuhan ini sekarang kami punya kepengurusan di 23 provinsi dengan mengcover 26 provinsi karena ada provinsi yang berdekatan pengembangan sehingga pengusahanya sedikit jadi disatukan seperti Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah karena di Kalimantan Tengah hanya ada 3 atau 4 pengusaha. Kalimantan Utara bersatu dengan Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dengan Gorontalo ya itu jadi itu. Nah, jadi kita punya dan ada 4 atau 5 kepengurusan baru. Mengapa? Karena memang terdorong itu. Dinas Kesehatannya waktu minta pelatihan CDAKB kepada Kementerian Kesehatannya bilang tolong kontak Gakeslab setempat. Sehingga pada saat mereka tidak ada pengurusan, mereka bergerak membentuk kepengurusan. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, NTB sudah terbentuk Pak, nanti bisa koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan seluruh pengusaha alat kesehatan untuk melakukan pelatihan, pendampingan, lalu dilatih CDAKB-nya ya. Karena ini menjadi kewajiban Bapak Ibu. Saya harus sampaikan, peraturan Menteri Kesehatan mengenai CDAKB itu nomor 4 tahun 2014. 2014 Bapak Ibu. Waktu itu saya waktu itu masih Wasekjen dengan Pak Sugiyadi dan Pak Ari, Sekjen ketemu Direktur Jenderal Farmarkes, kita mohon diberikan grace period. Waktu itu dibeli 5 tahun. Artinya kalau 2014 sama 5, 2019 harusnya wajib. Tetapi ya, saya harus ngomong terima kasih kepada COVID kali ya. Walaupun COVID bencana, tapi ada berkah buat kita. Mundur. Tapi sekarang sudah 2023, artinya sudah 9 tahun ya. Dan Kementerian Kesehatan sudah bilang cukup, sekarang kita harus wajibkan ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu nanti sudah melakukan perubahan dari IPAK atau SDAK menjadi IDAK, setahun kemudian diharapkan punya CDAKB. Kalau tidak nanti akan dapat surat cinta dari Kementerian Kesehatan. Nggak tahu sudah ada yang terima belum suratnya? Belum ya? Kemarin kami sudah keluarkan surat peringatan tuh Pak, mungkin bisa dikoordinasikan ke teman-teman ya. Kami katakan sekarang sudah berubah permainan atau peraturannya lah, artinya nanti Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi pakai IPAK, karena IPAK yang lama itu kan tidak ada batas waktu ya. Lalu IDAK juga, SDAK juga sudah berubah sistemnya, SDAK itu keluar pada saat OSS versi 1. Sekarang sudah OSS RBA, jadi semua harus dirubah. Implikasinya memang tidak ada ketentuan harus merubah, tetapi implikasinya pemerintah mewajibkan, Kemenkes dalam hal ini mewajibkan CDAKB. Dan CDAKB tidak bisa diurus kalau sertifikatnya belum IDAK. Ya, jadi mau nggak mau, pertama saya sarankan Bapak Ibu coba siapkan diri merubah izin penyaluran kesehatan Bapak menjadi izin distribusi alat kesehatan. Mengalami kesulitan, Pak Widodo bisa bersurat, kami siapkan nanti sesi untuk workshop pelatihannya. Bagaimana mengurus IDAK melalui OSS RBA. Bisa online, sekarang ini kan bisa online ya. Bisa juga nanti ada kepengurusan yang hadir ke sini ya. Kami sangat dibantu oleh tim dari Kementerian Investasi, BKPM. Berkali-kali mereka ikut hadir untuk memberikan panduan. Jadi nanti ada tim Bapak, misalnya harus bawa komputer juga, supaya langsung saat itu diajari step-stepnya ya. Jadi itu. Ya, jadi kalau melihat itu peranan asosiasi menjadi penting Bapak Ibu ya. Asosiasi ini tidak akan berjalan kalau bukan kita yang menjalankannya. Kita tidak bisa sekedar menunggu pemerintah memberikan sesuatu. Kita harus bergerak ya. Makanya saya dari pusat dengan segala kerendahan hati, mungkin juga untuk Bapak Ibu di sini barangkali yang belum jadi pengurus, bila berkenan mungkin bantu nih kepengurusan yang ada ini. Tadi seperti saya katakan ada bidang regulasi sebaiknya dibentuk Pak ya. Karena punya tugas spesifik. Bidang penjual tentu punya tugas sendiri Pak. Ini menjadi penting sekarang kaitannya dengan kemandirian, nanti saya ke sana. Satu lagi tadi bidang perdagangan, Ibu Intan, siap-siap Bu, sesudah ini kita harus punya mekanisme bagaimana melakukan business matching antara pemilik produk di Jakarta atau di Jawa dengan distributor-distributor di daerah. Itu kita harus lakukan ya.
Karena apa? Saya selalu dengar kalau ke daerah, teman-teman Jakarta itu maunya datang sendiri, betul ya? Nggak mau pakai kita. Tetapi kalau saya di Jakarta, pemegang nomor izin edar di anggota Gakeslap itu ada berapa Pak? Ada 400 perusahaan. Kalau saya ketemu mereka bilang, Pak Randy tahu nggak distributor di daerah? Tahu nggak distributor di NTB? Mereka selalu bertanya. Jadi saya bingung nih, ada yang nggak matching nih. Yang di daerah bilang dari Jakarta langsung, yang di Jakarta bilang saya mau ke daerah tapi nggak ada yang kenal, gitu ya. Nggak ada yang punya profesional. Pengusahanya tidak profesional. Nah, oleh karena itu, bidang perdagangan nanti Bu, kita buatkan acara untuk business matching ya. Kita pertemukan langsung ya. Saya masuk ke tema ini. Tema ini sangat benar, sangat valid ya. Saat ini pemerintah dorongannya adalah ketahanan dan kemandirian industri alat kesehatan ya. Mengapa tadi yang saya katakan di masa pandemi kita semua tersadarkan kita perlu alat kesehatan ya. Kalau penyakitnya yang lain dengan obat mungkin kita nggak dianggap. Kebetulan waktu itu COVID ya, tidak ada obatnya. Yang diperlukan malah alat kesehatan, masker, APD, tabung oksigen dan sebagainya. PCR, rapid test itu yang diperlukan. Ya, jadi pemerintah tersadar bahwa bukan sekedar obat, alat kesehatan penting ya. Nah, oleh karena itu kemandirian dan ketahanan menjadi topik yang sangat relevan karena saat ini pemerintah mendorong adanya produksi alat kesehatan dalam negeri. Gakeslap yang tadinya anggota produsennya hanya sekitar 20-30, sekarang ini sudah ada lebih dari 150. Ya, berarti sudah 5-6 kali lipat. Ya. Mereka itu butuh distributor. Itu satu. Yang kedua, kami dari Gakeslap selalu percaya peranan teman-teman distributor daerah itu menjadi penting, menjadi komponen penting dalam hal ketahanan kemandirian. Produksi di pabrik di Jawa, di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah bisa dengan produksi yang baik, tetapi kalau tidak sampai ke Lombok, percuma juga, betul? Tidak akan dipakai. Tidak sampai ke Sulawesi, tidak akan dipakai. Oleh karena itu, perjuangan Gakeslap selama 2-3 tahun ini, syukur alhamdulillah kemarin ini kami sudah lakukan Zoom ya dengan Pak Widodo, nanti mungkin materinya bisa dibagi. Syukur alhamdulillah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mengakui peranan teman-teman distributor di daerah. Mengapa penting? Karena pertama, alat-alat kesehatan khususnya elektromedik diperlukan instalasi, commissioning, edukasi. Kalau dari Jakarta tentu jadi lama. Belum lagi spare part dan sebagainya. Peranan teman-teman ini harus diberdayakan, harus menjadi distributor yang profesional, harus punya gudang, harus punya teknisi dan sebagainya. Yang kedua selanjutnya, ini topik yang sangat seksi. Saya titip ke Pak Widodo dengan pengurus di sini. Kalau bisa ketemu gubernur, ketemu dinas kesehatan, ketemu, saya nggak tahu di NTB ada nggak, P3DN, Pusat Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Biasanya ketuanya adalah Sekda, ketua hariannya Disperindak. Katakan kepada mereka, usahakan melakukan transaksi untuk rumah sakit umum daerah, dinas kesehatan, puskesmas ataupun dengan distributor setempat, distributor yang ada di NTB. Ya, mengapa? Karena itu pertama menciptakan lapangan kerja. Ya, saya dengar di sini ada 30-an pengusaha ya katanya ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini 30-30 dapat kesempatan, bahkan mungkin bertumbuh. Ya. Kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah. Mengapa? Karena invoice pajak PPN dari Lombok. Kalau dari Jakarta yang kirim invoice PPN dari Jakarta. Lombok, NTB tidak dapat apa-apa. Sampaikan itu ke gubernur, ke Pemda dan sebagainya. Ya. Ketiga itu sesuai dengan tata laksana alat kesehatan. Alat kesehatan itu sesudah diproduksi harus ada yang mendistribusi. Peranan distributor itu bukan hanya sekedar mengasih barang loh. Dia punya kewajiban menjaga kualitas produknya di dalam perjalanan, di gudang sampai terpasang, bahkan sampai pelayanannya. Analoginya di sini tentu saya yakin Bapak Ibu punya mobil Toyota ya, setidaknya Avanza, Innova. Mudah nggak sih ngurus mobil, servis mobil ini? Mudah kan? Ada Auto 2000, di sini saya nggak tahu apa namanya. Tunas Redian, Krida itu. Nah ini harapannya teman-teman distributor seperti itu. Ini perjuangan kami di pusat sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan. Kalau Bapak Ibu mau tahu 2 tahun, 3 tahun lalu Kementerian Kesehatan pun berpikir dari produsen pabrik langsung ke daerah. Kami Gakeslap tidak terima, kita bilang tidak sesuai itu dengan tata kelola ya.
Syukur alhamdulillah juga kami didukung Kadin Bapak Ibu ya. Karena Kadin itu apa? Dia selalu mementingkan pengurus keanggotaan pengusaha di daerah juga. Makanya ada Kadin provinsi. Konteksnya adalah teman-teman pengusaha di daerah kebanyakan usaha kecil menengah. Kadin mendorong ke sana. Oleh karena itu, kalau bisa kolaborasi dengan Kadin, mungkin Kadin yang punya akses lebih ke Pemda Gubernur bisa kolaborasi Pak Widodo ya. Saya nggak tahu tapi suasana situasi politik di sini seperti apa ya. Tetapi kira-kira gitu. Ini yang dilakukan teman-teman kemarin di Kalimantan, di Sumatera sebagian sudah mulai mendekat sana ya. Dan ini yang kami harapkan ya. Kami dari pusat punya tugas untuk membina, melakukan tata kelola yang di pusat, Pak Haji Samad ya. Tadi Pak Samad juga komplain saya. Saya bilang itu tugas kami. Makanya kita juga punya kode etik ya. Kalau kita pengusaha yang beretika, tentu kalau kita udah tunjuk partner atau distributor di daerah harus dihormati. Oleh karena itu jangan lupa dilengkapi juga dengan agreement kontrak kerja yang kuat Bapak Ibu ya. Butuh pelatihan, butuh template kontrak kerja yang kuat, kasih tahu. Kakesla pusat itu punya partner sarjana hukum, lawyer dan sebagainya yang bisa melakukan training untuk membantu Bapak Ibu punya kontrak kerja yang kuat, yang fair, seimbang dua belah pihak. Jangan mau kalau Bapak Ibu misalnya masa kontraknya cuma 6 bulan, nanti sudah 6 bulan dia jalan sendiri gitu ya. Itu rugi kalau kita mau tanda tangan. Ya, jangan mau. Kalau setidaknya mungkin 2-3 tahun gitu ya, sambil membuktikan dan Bapak Ibu membuat mereka tidak bisa lari ke lain hati. Karena sudah cinta dengan Bapak Ibu. Bisnisnya termanage di sini. Tapi otomatis profesionalisme harus dijaga, pembayaran tepat waktu ya. Oleh karena itu Bapak Widodo, Bu Bendara, pastikan nanti keanggotaan bayar iuran dengan benar. Kalau bayar iuran hanya 50.000 sebulan, setahun 12 kali berapa? 600 ya. Itu tidak mau bayar, bagaimana nanti teman-teman saya di Jakarta bilang Bapak Ibu profesional. Untuk 600.000 setahunnya nggak mau bayar. Padahal alat-alat teman-teman Jakarta mungkin bisa puluhan juta, ratusan juta. Jadi salah satu tanda untuk profesional, bayarlah iuran anggota dengan benar, Bu ya. Jangan khawatir ditagih Bu itu ya. Siap. Ya, jadi itu. Ya. Nah, itu dia. Jangan ditagih kalau memang sudah waktunya harus bayar sendiri, punya kewajiban. Kasihan Ibu Bendara, Ibu siapa tadi namanya? Bu Ana, iya kasihan Bu Ana ini. Kalau memang sudah kewajiban bayar ya. Itu menunjukkan profesionalisme kita ya gitu. Baik, jadi masa kepengurusan ini 4 tahun Pak Widodo ya. Memang rasanya sih lama. Lama kalau kita hanya diem saja, kita tidak lakukan apa-apa. Kita menunggu kegiatan dari pusat, apa yang diberikan pusat. Akan tetapi akan merasa bahkan mungkin kurang 4 tahun kalau kita aktif. Ya. Ayo sama-sama. Persaingan di lapangan itu lain di lapangan. Begitu masuk asosiasi kita harus sama-sama menjaga ekosistem dunia usaha alat kesehatan itu menjadi sehat. Persaingan di lapangan itu ya persaingan orang-orang sales ya gitu. Tetapi kepentingan kita bersama apa sih? Kita sama-sama latih, kita sama-sama profesional, kita sama-sama bertemu gubernur, kita sama-sama dapat dukungan dari dinas kesehatan, kita sama-sama mendatangkan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pelatihan. Itu yang menjadi penting ya. Masa di lapangan ya masing-masing keahliannya tuh ya, Bapak Ibu orang pengalaman di lapangan tentu lebih tahu dari saya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pengukuhan kali ini sangat bermakna buat kami di pusat dengan topik yang sangat relevan Pak Samad dan Pak Widodo ya. Betul sekali, sekarang peranan Gakeslab provinsi di daerah, anggota-anggotanya, distributor daerahnya menjadi penting dalam hal ketahanan kemandirian alat kesehatan ya. Kalau kita sudah profesional, kita bisa memberikan distributor bahkan pada saat misalnya sebelum pandemi, kemungkinan Kementerian Kesehatan tidak akan pusing mencari masker di Jakarta. Dinas Kesehatan akan menghubungi Pak Widodo. Pak Widodo, mana anggota yang punya masker? Karena stok-stok mungkin ada di sini. Ya. Inilah saatnya juga. Gakeslab Pusat sudah membukakan jalan. Sekarang saatnya teman-teman di provinsi memanfaatkan momentum tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan wawasan, membukakan mata untuk usaha bisnis alat kesehatan alat lab di Nusa Tenggara Barat.
Tentu sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Gakkeslap Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh yang hadir sebagai pelaku usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, rangkaian acara demi acara telah terlaksana. Tiba waktunya sampai pada rangkaian acara terakhir, yakni penutup. Marilah bersama-sama kita membaca Alhamdulillah. Saya Nurista Aisy selaku pembawa acara beserta seluruh panitia penyelenggara memohon maaf jika ada sikap serta tutur kata yang tidak mengenakan di hati hadirin sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.